Banyak orang berbicara soal ketuhanan, tapi tidak semua benar-benar paham apa yang mereka kritik. Mereka menyerang dengan istilah, memainkan kata-kata, seolah-olah mereka sudah membongkar kebenaran. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka terjebak dalam kontradiksi yang mereka ciptakan sendiri. Dan disinilah, satu persatu logika itu akan diuji. Anda seorang muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan, Bang. Hal apa atau isu apa yang mau Anda bantah dari statement-statement saya? Baik yang tadi, yang kemarin-kemarin, atau yang dulu-dulu, silakan. Isu tentang ketuhanan. Isu tentang ketuhanan, ya silakan. Tuhan tiga menjadi satu. Bang, di dalam Alkitab itu tidak ada kata Tuhan, Bang. Yang ada di situ kata kurios. Kata kurios itu sama dengan kata Rob itu, yang artinya adalah Gusti atau Tuan, begitu. Saya gini. Itu yang saya maksud, Bang. Dengarkan dulu saya, Bang, sebentar. Begini. Apakah Anda setuju bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada kata Tuhan? Dalam Al-Quran, bahasa Arabnya. Ya. Bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, tidak ada kata Tuhan, karena Baik. Tuhan bahasa Indonesia. Baik, Ya, Anda kan? bertanya kepada saya pun, saya mau jelaskan kepada Anda biar Anda paham. Anda bertanya kepada saya pun, ada 3 Tuhan yang menjadi satu. Oke? Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda sudah membawa pengertian yang salah kepada Alkitab. Ketika Anda membawa pengertian yang salah, maka kesimpulannya pun menjadi salah. Makanya saya ingin bandingkan dengan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Nah, di dalam kitab Anda, kalau saya tunjukkan ada seorang nabi yang punya 2 Tuhan, bagaimana? Apakah nabi tersebut tersesat? Tersesat. Coba tunjukkan. Baik. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Ini yang Anda tuduhkan kepada orang Kristen. Silakan. Ada Al-Quran Anda di situ? Ya, tolong bacakan, Bang Edis. Oke, baik, saya tampilkan. Saya balikan kamera saya. Anda balas membaca Al-Quran Anda sendiri. Baik. Surat Yusuf ayat 23 ya. Oke. Saya konfirmasi dulu, jangan-jangan Anda bilang ini bukan Al-Quran. Betul tidak ini Al-Quran? Betul. Oke. Di dalam Al-Quran ini yang bahasa Arab ini ada nggak huruf T-U-H-A-N, Tuhan? Ada nggak di sini? Nggak ada, itu bahasa Nggak Indonesia. Nggak ada. Yang ada kata Robbi, betul nggak? Ya, betul. Oke, coba. Apa bacaannya ini? Bentar, mana sih? Nih. Mana? Nah ini, apa bacaannya ini? Robbi. Oke, apa arti Robbi? Robbi bisa jadi Tuhan. Tuhan. Nah, kata ini, sebentar. Kata Robbi ini ditujukan oleh Yusuf kepada seorang manusia. Anda tahu itu tidak? Begini Bang Edi. Sebentar, Anda jawab dulu. Apakah Anda tahu, Bang? Satu-satu kita ngomong, Bang. Nanti Abang selesai, saya kasih giliran Abang bicara. Boleh kita berdiskusi yang baik? Oke, Bang. Baik. Kata Robbi ini ditujukan oleh Yusuf kepada seorang manusia. Apakah Anda tahu itu? Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Baik, kita bacakan. Dan wanita, maksudnya Zulaika, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku. Nah, kata Tuanku ini merupakan terjemahan dari ini, Robbi. Nah,
Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Bagaimana mungkin suamimu itu yang adalah Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, lalu aku hianati dengan cara aku tidur dengan istrinya? Kita baca, kalau nggak percaya Anda, kita baca tafsirnya. Ya, biar Anda tahu, biar Anda paham. Nih, Sudah mulai diskusinya ini. tidak melenceng, Bang. Anda ingin membuktikan bahwasanya di dalam Injil ada 3 kurios. Dengarkan, Bang. Kalau Abang ngomong terus, gimana kita mau selesai, Bang? Nanti Abang akan bicara. Boleh? Boleh nggak? Soalnya abang sudah lama. Saya begini bang. Ya kalau Abang nggak sabar, ya Abang naik pesawat. Abang tidak sabar orangnya. Boleh saya selesaikan? Boleh saya selesaikan? Saya sudah mengerti pemahaman. Oke, baik begini. Oke, ini terakhir nih, biar saya persingkat. Kalau Anda menghalang-halangi, kita nggak selesai-selesai, Bang. Biar saya selesaikan, biar cepat. Kalau Anda diam tadi cepat selesai. Sudah melenceng dari konteks ini, Bang. Melenceng. Tidak melenceng. Mau saya lanjutkan? Pertanyaan saya tadi gimana, Bang? Saya tahu pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda adalah bagaimana di dalam Alkitab ada 3 kurios yang satu, betul? Bukan itu. Terus? Bukan itu. Terus? Saya konstitusi Tuhan yang dipahami orang Kristen. Iya, makanya di dalam tadi kan sudah saya bilang kata Tuhan itu nggak ada di dalam Alkitab. Bagaimana sih? Coba baca terjemahannya. Oke, apakah ini terjemahannya? Dalam bahasa Indonesia. Sebentar, ini terjemahan bukan? Nah ini, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar tuh siapa, Bang? Anda ini orangnya itu begini loh. Anda itu orangnya insecure begini. Anda itu orangnya merasa tidak aman kalau saya ngomong. Anda memframing, memframing, oke. Di sini kelihatan nggak? Innahu Robbi, betul nggak? Innahu Robbi. Robbi di dalam. Innahu Robbi, betul nggak? Begini bang. Sesungguhnya Robku, betul nggak? Sebentar. Saya kira Innahu Robbi, sesungguhnya Robku, betul tidak? Sudah nyambung ini bang. Ya. Innahu Robbi, sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Yakni bagaimana aku akan melakukan hal itu sedangkan suamimu Al-Aziz yang adalah Tuhanku telah memeliharaku dengan baik sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dengan ucapannya. Makanya di sini saya bilang, bagaimana mungkin? Berarti Yusuf menyebut suaminya Zulaikha sebagai Robbi, menyebut Allah sebagai Robbi. Berarti ada berapa roh? Framing. Gak ada yang framing di situ. Framing bagaimana? Anda mempermasalahkan orang gini. Saya tahu gini loh, gini. Anda mempermasalahkan orang Kristen, menyebut Bapa di surga Robbi. Nah, saya mau jawab ini. Boleh saya jawab? Anda mempermasalahkan orang Kristen mengenai disebutnya Bapa di surga sebagai Robbi, sebagai kurios, disebutnya Yesus sebagai kurios. Bagaimana mungkin ada 2 kurios? Nah, otak Anda yang gak nyambung itu saya sembuhkan dengan Al-Quran Anda sendiri. Gimana? Silakan. Tuhan Allah ada 3 Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang mana ini bang? Ini yang kami dengar. Maka yang mana ini maksudnya gimana Tuhan yang mana ini? Saya konsep Tuhan siapa? Ada kan Tuhan yang mana ini konsep Tuhan seperti apa? Maksudnya gimana pertanyaanmu itu? Yang menciptakan langit dan bumi yang saya maksud. Bukan persoalan bahasanya. Bahasanya kata iya, yang Anda maksud itu konsep Tuhan itu bagaimana? Kamu udah langsung belepotan. Tuhan itu ada 3. Tritunggal itu yang
yang kami pahami menurut pandangan Kristen, yang kami Apa dengar. Tritunggal itu? Kok bisa? Coba Bang Edis jelaskan. Tritunggal Baik, ya saya Tuhan jelaskan. Allah. Saya jelaskan Atau dengan Bapa, bahasa sederhana. Putra, Roh Kudus. Coba jelaskan dulu. Kok bisa ada Baik, tiga? saya jelaskan. Sementara Bisa saya jelaskan dengan bahasa sederhana? Tuhan katanya cuma satu. Satu menjadi tiga. Gimana tuh Bang? Di mana? Maksud Anda Bapak jadi tiga begitu? Tuhan yang maksudnya Bapak di surga jadi tiga, Iya. begitu maksud Anda? Maksud saya, dengar dulu Bang. Maksud saya dengar ya. Teman-teman Kristen, saya bertanya. Dan mereka memahami bahwa Tuhan mereka ada tiga. Yang mana? Bapak di surga jadi tiga gitu? Bapa di surga, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus. Yang mana yang sebenarnya nih Bang? Kemudian mereka menafsirkan menjadi satu. Tiga-tiganya. Gimana? Coba jelaskan Bang. Coba jelaskan Bang. Pertanyaan Anda yang mana yang sebenarnya? Tiga-tiganya. Terus? Bang Edis jelaskan, cukup jelaskan. Kok begini pertanyaan? Gimana saya mau jelaskan? Orang Anda saja ngomong terus. Gimana? Aduh, makanya pahami dulu Bang. Enggak, masalahnya Anda itu ngomong terus. Intelektual. Pahami saya. Kan saya dengar. Saya sudah paham maksud Anda. Tiga-tiganya Tuhan, saya jawab iya. Terus pertanyaan Anda apa lagi? Makanya saya tanya konsep Tuhan kok tiga bisa menjadi satu itu seperti apa? Yang mana yang tiga menjadi satu? Apakah Bapak di surga menjadi tiga maksud Anda begitu? Bukan Bapak di surga. Terus? Ada Tuhan Bapa, ya. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Ya, terus? Itu tiganya ini sebenarnya satu atau bukan? Tiga. Kok satu? Tiga di situ. Oh, tiga. Ya, Tuhannya Kristen tiga. Sedangkan Tuhanmu saja dua, bagaimana sih? Kalau rohnya Yusuf di situ ada dua, kamu tidak permasalahkan. Kamu kurang satu, kekurangan satu. Satu. Apakah kamu kekurangan satu Tuhan? Gini Bang, jawab dulu. Abang akui bahwa Tuhan Kristen tiga. Ya, terus? Dan Anda mengakui bahwa Tuhan kalian dua, terus? Tidak mengakui kalau dua, Bang. Lawan-lawan debat saya ini sudah mengakui bahwa Tuhan kalian itu dua. Gimana sih? Apakah gara-gara kalian kurang satu? Kalian kekurangan satu? Jelas. Orang Kristen Tuhannya tiga. Ada Tuhannya yang mati kayu salib. Baik, saya putarkan ini ya. Ada Tuhan Bapa. Oke. Tuhan tiga. Saya jabarin Anda. Saya jabarin sampai sejauh mana. Baik, saya balikan kamera saya ya. Bentar, saya balikan kamera saya dulu. Bentar. Oke, sabar. Saya balikan kamera saya dulu ya. Saya balikan. Oke. Coba kita putarkan ini sebentar. Apakah Anda kenal ini siapa? Siapa itu? Sebentar. Sebentar Bang. Lawan debat saya ini Muslim kan? Muslim, tapi bukan Ustaz, dia itu tidak terkenal pemana agama. Apakah dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Sebentar Bang. Apakah dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Jawab dulu. Baik, kita tampilkan lagi yang ini. Oke, apakah Anda kenal ini? Ini kenal ini siapa? Bang Pi. Oke, coba dengarkan. Dengarkan dia ngomong. Enggak, Anda mau nggak dengarkan dia ngomong? Soalnya Anda itu ngomong terus. Anda mau dengarkan dia ngomong nggak? Saya mendengarkan. Silakan. Kalau misalnya saya putarkan, Anda diam. Soalnya Anda itu ketakutan kalau saya bicara. Boleh? Oke, baik, dengarkan. Dengarkan. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI dan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua roh ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Tuh, udah dengar Anda?
Yusuf ini mengakui bahwa kalian punya dua rob. Dua rob kalian itu siapa? Rob kalian ada dua, satu Allah, satu Muhammad. Kalian mempermasalahkan kami punya tiga kurios, Bapak kurios, Yesus kurios, Roh Kudus kurios. Sedangkan dalam agama Anda Allah Rob, Muhammad Rob. Karena Anda kurang satu, betul? Anda minta satu lagi, betul? Anda minta satu rob lagi, betul nggak? Sekarang saya bisa bicara nggak? Silakan. Yang dituangkan atau ditampilkan video Bang Yusuf tadi, itu Rob dengan Robi. Beda itu. Beda. Diskusi kita bukan persoalkan itu, bukan dua Tuhan, bukan Muhammad. Makanya Tuhan, Anda itu sebenarnya mempertanyakan hal yang sama kepada saya. Kurios yang Yesus bukan berarti kurios yang Bapa. Dua-duanya adalah pribadi yang berbeda. Setuju? Beda. Nggak setuju. Apakah Anda berpikir bahwa saya gini? Apakah Anda berpikir bahwa saya berpikir bahwa Yesus adalah Bapa di surga? Itu menurut pandangan Edis, Yesus adalah Bapa di surga. Justru saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berpikir, apakah Anda kira bahwa saya berpikir bahwa Yesus adalah Bapa di surga? Saya kan bertanya, Bang Edi. Jawabannya tidak, Bang. Yesus itu bukan Bapa di surga. Tetapi Yesus juga kurios, Yesus juga Gusti. Bapa di surga juga Gusti. Apa arti Gusti? Sama dengan kata roh tadi. Artinya yang kepadanya kita menundukkan diri. Yang kepadanya kita melayani, berbakti. Itu artinya. Tadi Bang Edi sudah jawab. Bahwa Tuhan Bapa iya. Tuhan Roh Kudus iya. Terus? Tuhan Yesus iya. Terus? Berarti Tuhan tiga. Oh iya katanya. Tiga, betul. Betul tiga di situ. Kesimpulan saya, Bang Edis mengakui memang Tuhan orang Kristen tiga. Nah, terus kesimpulan lawan debat saya tadi Yusuf PI, robnya orang Islam dua nggak? Itu pendek tadi, putusan satu pendek saja. Dua, putusannya baik. Saya tambahin lagi video yang lain. Saya tambahin lagi video yang lain. Ada Robi, ada Ya Tuhan. sudah, ya sudah. Anda ngeles-ngeles aja. Coba dengarkan ini. Saya balikan dulu. Baik. Coba dengarkan dulu. Dengarkan. Coba dengarkan. Coba. Anda kenal ini siapa? Nggak kenal itu, bukan Ustadz itu. Namanya Ar-Rashid. Ini para pendebat semua ini. Dengarkan. Coba dengarkan. Inilah Anda nggak mau dengar. Anda mau dengar tidak? Anda mau dengar tidak? Literasi apa ini? Anda mau dengar? Juga itu. Kalau yang debat-debat di pasar. Ya, Anda mau dengar tidak? Begini, Bang. Sebentar, Anda mau dengar tidak? Kalau ada tuntutan Qur'annya, dasarnya kita umat Islam. Tadi sudah saya tunjukkan kepadamu surat Yusuf ayat 23. Anda nggak mau dengar masalahnya. Di dalam surat Yusuf ayat 23 ada, makanya Anda yang ngomong, saya ngomong, yang mau didengar tuh siapa? Kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Loh, kok framing? Anda kan sudah bertanya kepada saya, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada tiga, saya jawab tiga. Betul tidak? Anda mempermasalahkan kok tiga kurios di situ. Saya tunjuk kepada Anda di dalam Quran ada dua rob di situ. Anda ngerti nggak dengan yang saya maksud? Begini. Kalau di situ disebut Allah, ya kan? Tuhannya namanya Allah. Cuma satu kan? Oke. Jelas. Yusuf menyebutkan kata Robi nggak kepada seorang manusia? Itu Tuhan. Itu kata artinya Tuhan. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya sama nggak dengan kata Robi yang ditujukan kepada Allah? Robi, Rob, itu beda. Oke. Yusuf menyebut tidak kepada ini, makanya Anda ngomong terus.
Anda ini dengarkan dulu poin saya. Kenapa Anda ketakutan ketika saya ngomong? Coba, boleh nggak saya ngomong sampai saya selesai? Oke, satu-satu. Habis berapa menit ini? Abang Gadis. Saya melihat Anda habis itu giliran ketakutan ketika saya bicara. Apakah saya boleh bicara? Bukan ketakutan, justru Bang Gadis secara psikologi ketakutan ini. Ketakutan? Tidak ada saya ketakutan. Tidak ada saya ketakutan. Justru Anda yang ketakutan ketika saya masih menyusun pertanyaan saya, Anda sudah ngomong. Begini sebagai intelektual. Begini. Saya tanya kepada Anda, benarkah Yusuf menyebutkan kata, ini kan ngomong terus kan? Benarkah Yusuf menyebutkan kata Robbi kepada seorang manusia? Ya, Robbi kepada seorang manusia. Benar kan? Benar. Oke, ketika tenang dulu, saya belum selesai. Tenang dulu. Pertanyaan selanjutnya. Ini Anda ngomong terus, saya ngomong, Anda ngomong. Siapa yang mau didengar kalau begitu? Saya lagi menyimak ini, Bang Edis. Benarkah Yusuf menyebutkan kata Robbi kepada seorang manusia? Berdasarkan ayat yang ditunjukkan tadi, benar. Benar. Ketika seorang muslim menyebut kata Robbi, ya Robbi kepada Allah, kepada Allah, benar nggak itu? Ya Robbi. Coba salah. Anda sudah pura-pura bengak. Yusuf mengeluarkan kata Robbi kepada seorang manusia. Kalian juga berdoa, ya Robbi, Robbi, gitu. Kepada Allah. Pertanyaan saya, berarti ada berapa di situ Robnya? Ada berapa Robnya di situ? Giliran saya. Enggak, saya mau tanya, mau hitung-hitungan. Saya mau hitung-hitungan kepada Anda. Berarti ada berapa Robnya Yusuf di situ? Satu saja. Satu. Kau makan gorengan 2, tapi kau ngaku 1. Yusuf menyebut Robbi kepada seorang manusia. Yusuf juga menyebut Robbi kepada Allah. Pertanyaan saya, berapa jumlah Robnya Yusuf? 1. Jadi Bang Edis 1. Ya, kau makan gorengan 2, ngaku 1. Udah kau di bawah sana, belajar dulu sana bahasa Arab. Gini, biar kalian tahu ya. Kata kurios di dalam Alkitab itu sama persis dengan kata Rob di dalam Al-Quran itu. Kata-kata itu bisa ditujukan kepada orang di sorga, kepada Bapa di sorga, kepada orang yang duduk di singgasana, maupun kepada seorang raja, maupun kepada seseorang yang memerintah, kepada pembesar. Nah, di dalam kekristenan, Sang Mesias yang diutus oleh Bapa di sorga ke bumi, itu adalah seorang pemegang otoritas yang kepadanya setiap orang itu harus takluk dan tunduk. Makanya Yesus Sang Mesias juga bergelar kurios atau Rob atau Tuan atau Tuhan. Lah bagaimana dengan Bapa di sorga? Apakah dia bukan pemilik otoritas? Ya jelas dia pemilik otoritas yang kepadanya juga kita harus takluk dan tunduk. Nah pertanyaannya sekarang, kalau dihitung ada berapa? Ya ada 2. Jangan dihitung 1. Ada 2. Tetapi ada penjelasannya. Sekalipun ada 2, Rob yang Yesus, kurios yang Yesus, Tuhan yang Yesus, Tuhan yang Yesus, datangnya dari Bapa di sorga. Jadi kami tidak menundukkan diri atau menaklukkan diri kepada Rob asing, kepada kurios asing.
Kalau kami menaklukkan diri, menundukkan diri kepada Allah, artinya kami punya kurios asing selain daripada Bapa di surga. Karena Allah tidak berasal dari Bapa di surga. Supaya Anda paham. Kalau Anda nggak paham-paham juga, benturin kepala ke ubin. Perdebatan dimulai dengan klaim, di dalam Alkitab tidak ada kata Tuhan, yang ada hanya Kyrios, artinya Tuan. Sekilas terdengar seperti argumen, tapi sebenarnya ini hanya permainan istilah, karena ketika dibalik, di dalam Al-Quran sendiri juga tidak ada kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Yang ada adalah kata Rob, dan itu diakui. Artinya apa? Argumen awal sudah runtuh sejak awal. Lalu Edis masuk ke titik yang jauh lebih dalam, bukan lagi soal istilah, tapi soal konsistensi makna. Edis membuka surat Yusuf ayat 23. Di sana Nabi Yusuf menggunakan kata Rob, dan ini poin krusial. Kata Rob itu dipakai untuk dua pihak sekaligus, kepada Allah dan kepada manusia, atau tuan atau majikannya. Dan ini bukan asumsi, ini diakui langsung oleh lawan debat, yaitu ya, benar. Nah, sekarang logika sederhana. Kalau satu kata yang sama dipakai untuk Allah dan juga manusia, berarti kata itu tidak eksklusif hanya untuk Tuhan. Titik. Tidak bisa diputar lagi. Tapi anehnya, ketika konsep yang sama terjadi dalam kekristenan, langsung dipermasalahkan. Yesus disebut Kyrios, Bapa disebut Kyrios, langsung dituduh, loh kok jadi banyak Tuhan? Padahal di kitabnya sendiri, satu istilah dipakai untuk lebih dari satu entitas, dan itu tidak masalah. Disinilah Edis menekan habis. Ketika ditanya, Yusuf menyebut Rob kepada manusia. Jawaban, benar. Muslim berdoa, ya Rob kepada Allah. Jawaban, benar. Lalu pertanyaan pamungkas, berarti ada berapa Rob di situ? Dan disinilah terlihat jelas, lawan debat mulai menghindar. Karena secara logika, itu lebih dari satu referensi, tapi tetap dipaksakan jawabannya. 1. Edis langsung hantam dengan analogi sederhana. Kau makan 2, tapi ngaku 1. Ini bukan sekedar sindiran, ini pembongkaran cara berpikir yang tidak jujur. Karena fakta diakui, tapi konsekuensi ditolak. Kemudian, Edis menjelaskan poin penting yang sering disembunyikan, bahwa kata seperti Rob, Arab, Kyrios, Yunani, secara bahasa memang digunakan untuk Tuhan, penguasa, raja atau pihak yang memiliki otoritas. Artinya, penggunaan istilah yang sama untuk lebih dari satu pihak adalah hal yang wajar. Lalu masuk ke inti. Dalam kekristenan, Bapa disebut Tuhan, Yesus disebut Tuhan, bukan karena ada Tuhan baru atau Tuhan tambahan, tapi karena otoritas Yesus berasal dari Bapa, bukan berdiri sendiri, bukan Tuhan asing. Edis bahkan membalik serangan. Kalau dalam Al-Quran saja kata Rob bisa digunakan untuk manusia dan Allah, lalu kenapa ketika konsep yang sama muncul dalam kekristenan, tiba-tiba jadi masalah besar? Di sini jelas, masalahnya bukan pada teks, masalahnya ada pada cara berpikir yang tidak konsisten. Perdebatan tadi membuka satu hal penting, bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang konsisten. Kalau satu standar dipakai untuk diri sendiri dan standar lain dipakai untuk orang lain, itu bukan kebenaran, itu manipulasi. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau dalam kitabmu sendiri, satu istilah bisa dipakai untuk lebih dari satu pihak dan itu kamu terima, kenapa ketika orang lain melakukan hal yang sama, kamu tolak? Jawabannya cuma 2. Entah kamu tidak paham atau kamu memang tidak mau paham. Dan kalau itu yang terjadi, maka perdebatan ini bukan lagi soal Tuhan, tapi soal kejujuran dalam berpikir.